Ya. Oke, tarik nafas. Dimulai 1, 2, 3. Tarik nafas panjang. 1, diangkat sampai ditahan 5 detik, lepas. Gas. Ulangi lagi Bapak Ibu, tarik nafas panjang. Ya, Bapak Ibu, diulangi lagi, tarik nafas panjang semuanya. Dirok sepanjang mungkin, kemudian lepas. Gas. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita, ya perkenalkan nama saya Paulus Bondo ya. Saya dari Subkor Layanan dan Informasi Bidang Perpustakaan. Silakan untuk kembali. Jadi Bapak Ibu, untuk suasana Bintek, saya ikut Bintek itu berkali-kali ya. Pasti suasananya ngantuk, jenuh, bosan, ingatan, betul ya? Iya, tetapi saya akan sampaikan sedikit layanan dan informasi perpustakaan. Singkat saya sampaikan, pada prinsipnya sebuah layanan itu ada beberapa unsur ya. Satu adalah pengertian, kemudian tujuan, fungsi, dan sistem serta unsur-unsur apa saja yang ada di layanan. Jelas ya? Membaca berbagai ilmu pengetahuan yang ada di perpustakaan itu pemusaka. Jadi Bapak Ibu harus ingat, tugas panjenengan sebagai pengelola perpustakaan di sekolahan mungkin di SMA, SMP maupun SD adalah bagaimana menimbulkan minat baca daripada anak didik panjenengan. Ini masuk dalam fungsi pelayanan. Ya, fungsi pelayanan salah satunya adalah meningkatkan minat baca. Jelas ya Bapak Ibu? Jadi panjenengan sudah besok bahwa tingkat keinginan untuk membaca anak-anak itu sekarang ini sangat rendah. Kalau tidak dipaksakan pasti keinginan untuk membaca tidak mau. Jadi panjenengan bisa istilahnya mempromosikan kepada anak-anak bagaimana cara mengambil ilmu pengetahuan tentang bagaimana dia bermain atau mungkin melakukan sesuatu. Itu ada dalam buku di literasi di perpustakaan pasti ada itu semuanya ya, tentang bagaimana bentuk-bentuk gambar contoh anak SD ini ya, bentuk-bentuk gambar binatang-binatang, dinosaurus dan sebagainya, namanya apa, suruh cari di perpustakaan, itu salah satunya itu. Kemudian sistem layanan itu ada yang open ya, sistem terbuka dan sistem tertutup, masing-masing punya kelemahan kelebihan ya. Kalau sistem terbuka itu biasanya seringkali buku tidak balik itu ya, kalau sistem terbuka. Tapi kalau sistem tertutup itu biasanya dicarikan oleh pengelola pustakanya. Tetapi kalau sistem terbuka seringkali buku tidak pada kembali ya loh. Ini menjadi permasalahan juga di panjenengan sebagai pengelola perpustakaan. Selanjutnya Bapak Ibu, dari modul yang dengan pakai, nanti silakan dipelajari seterusnya. Nanti kalau ada pertanyaan di akhir Bintek nanti silakan ditanyakan ya. Monggo. Selanjutnya Mas, jenis-jenis. Jadi ada jenis layanan, kemudian pengertian daripada perpustakaan tadi itu kita mengandung ada jenis-jenis layanan juga. Ya, jenis layanan itu ada silang terpadu, internet dan sebagainya, sirkulasi, kunjungan bercerita, perjalanan keliling. Ini merupakan rangkaian dari layanan. Tentu saja panjenengan sebagai pengelola perpustakaan di tempat masing-masing itu yang paling penting dalam hal ini bagaimana, sekali lagi saya ulangi, meningkatkan minat baca daripada anak-anak. Seringkali kita lupakan itu. Perpustakaan akan selalu dikunjungi kalau memang peminatnya pasti banyak, peminat untuk membaca. Yang menjadi PR kita saat ini bukan hanya di Blora, seluruhnya saja. Bagaimana cara meningkatkan anak-anak ini suka membaca dari SD, kita awali meningkat nanti dari SMA sampai nanti dia mahasiswa. Jadi di Indonesia sudah sering kita dengar dan kita mendengar dan membaca bahwa minat baca bangsa kita itu sangat rendah. Saya katakan sangat rendah. Kita jujur aja di situ. Ya, saya sering baca. Termasuk ini Bapak Ibu sendiri sebagai pengelola mungkin juga jarang-jarang membacanya dong. Seperti juga saya mungkin. Tapi mari kita sama-sama meningkatkan. Ya, diakui jujur kan? Ya, pasti begitu. Jadi yang paling penting sekarang ini apa itu ya?
meningkatkan minat baca kepada anak-anak dimulai dari SD, Bapak Ibu. Dimulai dari SD, bagaimana anak-anak SD itu selalu tertarik untuk membaca. Ini metode pengajaran dari Bapak Ibu pasti sudah paham masalah ini. Kalau saya metode pengajar tidak bisa, artinya mengajar ke anak-anak tersebut memang itu ada ilmunya secara psikologis ya. Sehingga bagaimana secara psikis anak-anak itu ada keinginan terus setiap hari. Bapak Ibu guru yang di sekolah selalu sampaikan informasi-informasi, silakan dicari di perpustakaan. Itu kalau bisa selalu diskedulkan, dijadwalkan dalam satu minggu barangkali 2 atau 3 kali. Kasih PR misalnya, dikasih PR, Bapak Ibu ngasih PR anak-anak mencari yang kira-kira nanti di perpustakaan panjenengan ada, sehingga nanti dia terangsang untuk mencari PR yang dia sampaikan. Itu penting sekali. Di sini nanti otomatis setiap kali dia ingin mencari sesuatu pengetahuan yang baru, dia akan mencari di perpustakaan. Itu yang paling penting itu. Ini salah satu bentuk pengelolaan pelayanan perpustakaan. Ya. Kemudian lanjut Mas, naik Mas. Silang pengertian layanan perpustakaan dari serangkaian penelitian adalah usaha yang dilakukan perpustakaan dengan tujuan memberikan kemudahan. Kalau tadi memberikan PR kepada anak-anak untuk mencari sesuatu yang harus ditemukan dalam perpustakaan, mudahkan dia mencari. Itu salah satu contoh. Jadi pada sebagai pengelola di sekolahan, bagaimana caranya PR ini kesampaian jadi terjadi kolaborasi antara Bapak Ibu dan pengelola perpustakaan. Ada kolaborasi. Kolaborasinya di sini biar berikan PR, nyarinya di perpustakaan, seperti itu terus dilakukan. Oke Bapak Ibu, itu teknik, salah satu teknik sehingga mereka akan selalu ke perpustakaan. Ini sangat penting Bapak Ibu. Ya. Kemudian dilanjut sisi peminjaman ini, kalau ini sudah dipelajari ya, ini gampang sekali. Intinya di Blora ini atau mungkin tempat ada peminjaman mungkin dicatat judul buku, kembalinya kapan, ya toh pasti seperti itu. Ya, dilanjut Mas. Dilanjut lagi terus. Ini umum sudah, peminjaman ini umum, yaitu hanya teknis saja. Intinya dalam peminjaman dipinjam nama peminjam, judul bukunya, pengarangnya, kembalinya kapan, kan gitu. Ya, terus lanjut. Ini Mas bukan bimbingan penggunaan perpustakaan bagi komunitas sekolah atau madrasah merupakan bimbingan perpustakaan umum berorientasi pada informasi fisik koleksi. Bimbingan membaca, bimbingan pemustaka bagi anak-anak SD kelas-kelas jelas berbeda ya sama anak SMP. Tetapi pada prinsip supaya dia menyukai dan selalu hadir di ruang perpustakaan, gunakan cara-cara metode sehingga mereka sangat menyukai untuk membaca. Jadi prosesnya memang dipaksa untuk membuat PR.